tadi ya. Seharusnya kalau sudah di PHK itu kayak harusnya ada ide tersendiri lah ya Pak. Betul, betul. Gugatan yang masuk ke pengadilan agama kebanyakan itu digugat oleh istri. Alasan terbanyaknya gugatan itu adalah faktor perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi tadi. Ya. Gitu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita podcast pertama kali pada kegiatan tugas kuliah. Adapun podcast kali ini kita akan membahas tema tentang tingkat perceraian yang terjadi di Cianjur yang kali ini banyak meningkat. Nah, adapun narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini dari sebelah paling kanan ada Pak Mumu. Assalamualaikum. Yang tengah, yang cantik ada Bu Intan. Baik, tema ini mengangkat tentang sosial yang ada di lingkungan Cianjur tentunya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanyakan Pak, biar membuka wawasan masyarakat Cianjur juga. Apa sih sebenarnya faktor penyebab terjadinya gugatan cerai di Cianjur yang tahun-tahun ini cukup meningkat? Betul. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi memang faktor perceraian di Cianjur itu atau tingkat perceraian di Cianjur ini sangat tinggi ya dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, walaupun bukan yang tertinggi. Penyebabnya itu banyak sekali faktor penyebabnya itu yang mana kebanyakan itu faktor penyebabnya adalah perselisihan dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran itu diawali dari faktor ekonomi. Jadi karena sebab ekonomi menyebabkan perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkanlah perceraian. Oh, jadi berarti kebanyakan ekonomi ya? Ya, faktor lebih ekonomi. ke ekonomi yang imbasnya mungkin nanti ada tindak kekerasan, bahkan mungkin penelantaran. Nah, kebetulan nih rekan-rekan podcast semua, ini kebetulan ada Bu Intan juga yang mungkin paham di bidang ekonomi juga, ini bisa dijelaskan. Ada nggak sih cara atau teknis untuk bisa menjaga nih, karena ternyata faktor ekonomi ini yang menjadi dasar utama gugatan cerai ini. Mungkin dari Bu Intan ada saran pendapat atau apa? Silakan. Kayak tidak dinafkahi kayak gitu ya Pak. Kekurangan ekonominya itu suami tidak memberi nafkah ke istrinya. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda penceraian juga. Problemnya itu sekarang kan lagi ada masalah COVID kayak gitu. Sekarang masalah ekonomi agak tidak berjalan lancar karena terhambatnya itu dari adanya COVID, kayak di PHK kayak gitu. Kayak yang kerja di pabrik itu kan kebanyakannya itu PHK. Kemarin juga ada berapa ribu gitu di pabrik itu kayak PHK. Nah, bisa jadi itu terjadinya penceraian itu imbas dari mungkin ya, lebih pada imbas dari aspek ekonomi yang tadi ya. Seharusnya kalau sudah di PHK itu kayak harusnya ada ide tersendiri lah ya Pak. Betul. Kayak bercocok tanam di persawahan kayak gitu. Bisa kan ya Pak kayak gitu. Jangan kita sudah di PHK gitu, jangan kayak gitu seharusnya. Ya itu jadi salah satunya harus punya ide tersendiri. Ada gitu. solusi lah ya. Jadi sehingga kita nggak stuck di sana. Karena kita alasan tadi ada pemotongan secara sepihak, kita akhirnya diam saja, yang berimbas pada tadi perekonomian keluarga ya. Jadi yang terjadilah itu penceraian itu. Karena tidak adanya kestabilan ekonomi tadi ya. Nah, iya betul Pak. Gitu. Oke Pak, kembali ke Pak Mumu nih. Baik. Jadi menarik juga ya. Pak Mumu, kebanyakan yang di Cianjur ini gugatan ini dilayangkan lebih dari si istri atau malah dari suami nih kebanyakan gugatan cerai sendiri, meskipun kita tahu bahwa talak itu ada di suami nih, gitu kan. Istri tidak bisa menolak kan, seperti itu berdasarkan aturan agama. Nah, gimana nih Pak? Kalau kita melihat gugatan yang masuk ke pengadilan agama, kebanyakan itu digugat oleh istri. Kebanyakan istri yang menggugat suami
akibat dari penelantaran atau kurangnya ekonomi itu yang tadi saya kurangnya ekonomi yang diberikan oleh suami terhadap istri. Betul. Iya. Dalam artian tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Jadi karena faktor itulah si istri mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Betul. Dan itu sangatlah banyak. Jadi kalau dipresentasikan itu mungkin dari 3.000 itu, dari 3.000 perkara yang masuk sampai sekarang itu sekitar 70% itu digugat oleh istri terhadap suami. Ya. Jadi rata-rata emang kebanyakan lebih ke faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi. Jadi tidak dari faktor ekonomi juga mungkin ya Pak ya. Dari KDRT kayak gitu juga ada mungkin ya Pak ya. Ada, tapi memang tidak banyak. Tidak banyak, ya. Penelantaran juga kan kalau kita lihat di dalam undang-undang KDRT kan juga termasuk salah satu faktor atau faktor apa namanya sih di dalam pasal 5 itu pasal Faktor yang pelecehan seksual ya. kayak gitu Jadi, mungkin ya Pak. terkait dengan kekerasan psikis, seksual, fisik, seksual psikis sama gitu ya. penelantaran itu kan termasuk salah satu bentuk ya, salah satu bentuk penelantaran atau KDRT ya. Penelantaran itu termasuk salah satu bentuk KDRT di dalam rumah tangga. Itu bukan cuma menampar, bukan cuma memukul, tapi penelantaran juga termasuk salah satu bentuk KDRT. KDRT ya. betul baik. Terus kalau untuk ini sendiri Pak nih, untuk dalam kasus perceraian ini apakah pihak Pengadilan Agama Cianjur nih katakan pasti akan menerima dahulu atau nanti ada penyeleksian kasus nih dasarnya apakah ini emang udah urgensi nih harus ditindaklanjuti cepat atau mungkin nanti ya sesuai pendaftaran awal itu tadi gitu untuk terkait masalah itu. Sesuai dengan fungsi pengadilan kita tidak bisa atau tidak boleh menolak perkara. Jadi semua perkara yang masuk ke pengadilan itu harus diperiksa dan disidangkan. Jadi tidak ada istilah yang lebih diutamakan atau lain-lain. Jadi semua perkara harus kita selesaikan, harus kita periksa. Ya. Sesuai dengan aturan. Betul. Ya? Tidak dipilah-pilah. Tidak dipilah-pilah ya. Tidak dipilah-pilah. Semuanya diselesaikan. Nah terkait hal itu mungkin ada aturan yang mengikat Pak untuk hal itu terhadap gugatan cerai ini ya. Jadi gugatan cerai itu kan kalau kita lihat PP nomor 9 tahun 75 bahwa di dalam alasan mengajukan perceraian itu semuanya ada 7 ya. Sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam itu ada sekitar 8 alasan untuk mengajukan perceraian. Di antaranya itu yang tadi adanya perselisihan dan pertengkaran. Kalau di dalam pasal 19 huruf B itu adanya penelantaran selama 2 tahun juga bisa diajukan. Bisa diajukan ke Pengadilan Agama. Kalau untuk KDRT kekerasan dalam rumah tangga yang disampaikan Bintan tadi itu di dalam pasal 19 huruf D. Iya. Jadi itu. Jadi faktor terbanyaknya atau alasan terbanyaknya gugatan itu adalah faktor perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi tadi. Ya. Jadi emang perlu adanya upaya dari semua instansi baik dari urusan agama mungkin terkait ini karena ya sayang juga kalau banyak gugatan perceraian ya, meskipun bukan tadi yang Bapak sampaikan pengadilan tidak punya hak untuk menolak, tapi kalau terlalu banyak juga ini ada apa ini kan gitu kan. Nah, seperti yang Bintan sampaikan tadi kan masalah ekonomi sebenarnya bisa disiasati. Iya benar. Oke. Karena terkait waktu juga nih Pak. Sebenarnya ini masih cukup seru ya untuk lo dan lebih pengen ngobrol lebih panjang, cuman waktu juga yang mengharuskan kita untuk mengakhiri. Sebelumnya kita pengen ada closing statement nih dari Bapak termasuk dari Ibu, mungkin ada nggak saran masukan biar ya gugatan cerai di Cianjur ini ataupun pernikahan ini tidak marak gitu kan? Apa sih yang harus dilakukan baik secara negaranya atau mungkin ya secara agama termasuk dari tadi ekonomi? Mungkin dari Bapak dulu. Yang saya amati selama ini bahwa budaya kita ini harus budaya kita ini harus diperbaiki ya. Di antaranya adalah etos kerja ya. Mungkin etos kerja dari suami dan istrinya harus ditingkatkan, terutama bagi kita sebagai masyarakat Sunda Pak. Harus ditingkatkan etos kerjanya sehingga menjadi masyarakat yang lebih kreatif. Betul. Karena sebenarnya kan masyarakat Sunda ini kreatif ya Pak ya. Kreatif.
Selanjutnya lagi yang harus ditingkatkan itu adalah kesadaran masyarakat Betul. dan kepedulian masyarakat. Kepedulian. Jangan sampai ketika ada keluarganya yang retak di dalam rumah tangganya itu dibiarkan saja, tidak tahu menahu dengan alasan tidak mau ikut campur. Padahal ketika dia sudah melihat bahwa dalam rumah tangga keluarganya itu ada keretakan, seharusnya pihak keluarga atau tokoh masyarakat ikut membantu menyelesaikannya. Jadi tidak nafsi-nafsi lah Pak ya, tidak sendiri-sendiri ya. Tidak sendiri-sendiri, jangan sampai permasalahan ini semakin meluas. Tapi ketika melihat ada gejala segera diselesaikan oleh pihak keluarga. Dan itu yang lebih efektif kayaknya. Lebih utama. Ada pencerahan ya bagi warga-warga di Cianjur. Mungkin dari Ibu nih Sudah sebelum cukup ini. dari Oh gitu. Bapak juga. Oh ya udah, jadi idem aja baik. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan pada podcast kali ini. Mudah-mudahan nanti ada podcast selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.